Selamat pagi Bu, sesuai dengan janji saya kemarin, sekarang kita bertemu lagi. Apakah Ibu masih ingat dengan nama saya? Coba siapa? Rawat Syifa. Ya, benar sekali. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Saya lebih tenang. Apakah Ibu sudah melakukan latihan fisik untuk mengontrol rasa marah Ibu seperti yang saya ajarkan? Sudah. Ayo, sudah berapa cara yang sudah diajarkan untuk mengontrol marah Ibu? Yaitu yang pertama itu adalah latihan fisik ya, seperti tarik nafas dalam lewat hidung, tarik lewat mulut, dan yang cara kedua yaitu kita memukul bantal atau kasur. Benar sekali ya Ibu. Lalu apa yang dirasakan setelah melakukan latihan teratur Bu? Supaya bisa lebih tenang dan rileks. Apakah Ibu masih ingat ada berapa cara yang sudah diajarkan untuk mengontrol rasa marah Ibu? Dalam latihan fisik ada dua, yaitu tarik nafas dalam, dan yang kedua yaitu memukul bantal dan kasur. Baik, selain dari cara yang telah Ibu sebutkan tadi, apakah Ibu mengerti cara lain untuk mengontrol rasa marah Ibu? Belum mengerti, Sus. Baik, hari ini kita akan belajar cara latihan bicara yang baik. Baiklah Bu, seperti janji kita kemarin, hari ini kita akan belajar mengenai cara yang kedua, yaitu mengontrol rasa marah Ibu dengan cara latihan bicara yang baik untuk mencegah marah. Nah, tujuan kita latihan cara berbicara yang baik untuk mencegah marah Ibu merupakan upaya mengungkapkan rasa marah secara verbal, yaitu dengan menolak dengan baik, yang kedua meminta dengan baik, dan yang terakhir mengungkapkan perasaan dengan baik. Ibu mau berapa lama kita berbincang-bincang? Bagaimana kalau 15 menit? Ya, sudah Ibu. Di mana enaknya kita berbincang-bincang? Bagaimana kalau di tempat ini saja? Ya, boleh. Baik, saya jelaskan terlebih dahulu ya Ibu. Mengontrol rasa marah dengan berbicara yang baik merupakan salah satu cara untuk mengelola emosi dengan efektif, terutama saat merasa frustasi atau marah. Nah, ini melibatkan pemilihan kata-kata yang tepat dan penyampaian perasaan dengan cara yang tenang, konstruktif, bukan dengan emosi yang meledak-ledak atau kata-kata kasar. Tujuan utama mengontrol rasa marah dengan berbicara baik merupakan upaya untuk mengurangi dampak negatif kemarahan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, serta mencegah konflik yang lebih besar. Yang dibutuhkan hanya kesediaan Ibu untuk mendengarkan, berlatih, lalu mencoba teknik yang saya ajarkan. Baik, sekarang kita latihan cara bicara baik untuk mencegah marah ya Ibu. Kalau marah sudah disalurkan melalui tarik nafas dalam atau pukulan kasur dan bantal yang sudah lega, maka kita perlu bicara baik dengan orang yang membuat kita marah. Ada 3 caranya ya Ibu. Yang pertama, meminta dengan baik tanpa marah, dengan suara yang rendah, dengan kata tolong, serta tidak menggunakan kata-kata kasar. Contohnya seperti ini ya Ibu. Tolong ambilkan barang itu. Coba Ibu praktikkan. Tolong ambilkan barang itu. Bagus sekali Ibu. Nah, untuk cara yang kedua yaitu menolak dengan baik jika ada yang menyuruh dan Ibu tidak ingin melakukannya, bisa menggunakan kata maaf. Contohnya, maaf saya tidak bisa melakukannya karena saya sedang ada kerjaan. Coba itu Ibu praktikkan. Maaf, saya tidak bisa melakukannya karena saya ada kerjaan. Nah, untuk yang ketiga ini mengungkapkan perasaan kesal Ibu dengan baik. Jika ada perlakuan teman atau keluarga yang membuat Ibu kesal, contohnya Ibu dapat mengatakan, saya jadi ingin marah karena perkataanmu itu. Coba Ibu praktekkan. Saya jadi ingin marah karena perkataanmu itu. Bagus sekali Ibu, kita masukkan ke dalam jadwal latihan verbal ya Ibu. Bagus sekali Ibu sudah bisa mempraktikkannya. Saat melakukan kegiatan yang telah saya ajarkan, Ibu harus lebih fokus demi pemulihan dan kesembuhan Ibu. Kegiatan ini bisa Ibu lakukan saat Ibu merasa marah atau kesal dengan orang lain ya Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah mengobrol dan belajar cara mengontrol marah dengan latihan verbal berbicara yang baik? Saya menjadi lebih tahu bagaimana cara mengontrol saya dengan cara berbicara baik. Baik Ibu, masih ingat tidak cara bicara yang baik? Nah, coba Ibu sebutkan 3 cara bicara yang baik yang telah kita belajar ya Ibu. Yang pertama, saya ketika saya minta tolong, saya bilang tolong ambilkan barang itu. Dan yang kedua, jika saya menolak untuk diajak, yaitu saya minta maaf karena saya tidak melakukannya karena saya ada kerjaan. Dan yang lain, jika ada yang buat saya marah, saya marah jika kamu berkata seperti itu. Bagus sekali Ibu, sekarang mari kita masukkan di dalam jadwal ya Ibu. Berapa kali sehari Ibu mau latihan bicara yang baik? Bagaimana kalau 3 kali sehari? Baik, Sus. Bisa kita buat jadwalnya ya Ibu. Coba masukkan dalam jadwal latihan sehari-hari, misalnya meminta obat, makanan, dan lain-lain. Bagus, nanti dicoba ya Ibu. Baiklah Ibu, cukup dulu kita mengobrol. Bagaimana kalau besok kita latihan cara mengatasi rasa marah Ibu yang ketiga, yaitu dengan ibadah.
Besok saya akan kembali lagi sekitar jam 10. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ibu mau di mana nih? Di sini atau mau di tempat lain? Di sini saja sih. Baik, sampai bertemu besok ya Ibu. Kalau begitu saya permisi dulu ya Ibu. Terima kasih. Su. Sama-sama.